Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak karena kesempatan yang diberikan saya bisa melakukan wawancara kepada Bapak selaku salah satu tugas kami dalam program ini. Jadi ada beberapa hal Pak yang ingin saya tanyakan kepada Bapak terkait dilema kita sebagai seorang pendidik dalam program pendidikan sekolah Pak. Yang pertama, sejauh ini Pak, Bapak memimpin sekolah, bagaimana caranya Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang membuat Bapak berada dalam sebuah institusi pendidikan? Terima kasih. Jadi selama saya memimpin di sekolah ini, dalam memilah atau mengidentifikasi etika yang terjadi di dalam menghadapi siswa yang ada di sekolah ini adalah dengan cara memisahkan atau memilah ada beberapa faktor yang biasa menyebabkan terjadinya etika, di antaranya faktor orang tua, faktor ekonomi, kemudian yang utama sekali itu adalah faktor lingkungan. Setelah itu, misalnya kita sudah tahu mempelajari atau melihat faktor apa yang menyebabkan hingga terjadi dilema itu pada anak-anak, nanti kita carikan solusinya atau langkah-langkah dalam menangani risiko itu sehingga anak-anak kedepannya bisa lebih terarah dan lebih rajin dan disiplin ke sekolah. Terus Pak, bagaimana Bapak menjelaskan sebuah pengambilan keputusan semisal ini ada siswa yang berada dalam kondisi benar-benar kata Bapak tadi berada dalam kondisi dari faktor keluarganya, lingkungannya, sehingga Bapak ini harus memutuskan bagaimana caranya Bapak ini memutuskan sebuah kasus dengan nilai-nilai yang penting juga untuk murid maupun Bapak sendiri sebagai seorang guru. Jadi selama ini setiap ada sesuatu dalam hal menghadapi dilema etika atau kasus apa saja, selalu saya lanjutkan dengan cara bermusyawarah dengan semua personil, stakeholder yang ada di sekolah ini. Dan terutama saya libatkan adalah tokoh masyarakat beserta komite yang terpenting di sini, pemerintah setempat dalam mengambil langkah-langkah yang tepat, sehingga apa yang saya lakukan betul-betul mendapat dukungan sehingga terarah dan tidak mengalami hambatan dari siapapun. Dengan adanya musyawarah yang saya capai selama ini. Jadi melalui bermusyawarah dengan warga sekolah ya Pak, dan dengan warga sekitar, dan terutama juga dari keluarga murid ini ya Pak. Jadi bagaimana sejauh ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus ini? Ya, jadi selama ini yang jasa yang paling efektif adalah pendekatan kepada murid itu sendiri dan kepada orang tua. Bagaimana kita memberikan pemahaman, karena biasanya anak-anak itu adalah utamanya dari orang tua yang lebih besar, yang lebih dominan. Kalau memang orang tua mengarahkan anak-anaknya di rumah, karena kita di sekolah tetap banyak belajar, tinggal orang tua di rumah yang melanjutkan memberikan bimbingan anak-anak yang tepat sehingga anak-anak itu dapat lebih efektif menjalankan tugas-tugasnya dan menempuh pendidikan di sekolah. Saya kira itu.
ada beberapa hal yang akan saya pertanyakan terkait dengan kita maupun kehidupan kita selaku pemimpin di sekolah. Ya, ada beberapa item pertanyaan yang akan saya pertanyakan kepada Ibu. Yang pertama, sejauh ini atau selama ini Ibu memimpin sebuah sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi status-status yang merupakan nilai kita ataupun kehidupan. Ya, jadi selama ini saya mengidentifikasi status yang merupakan dengan memperhatikan faktor lingkungan dan kebutuhan yang diberikan dalam pengambilan keputusan tersebut. Jadi di sini Ibu tetap mempertimbangkan faktor lingkungan yang ada di mana Ibu memimpin sebuah sekolah dan sejauh mana kebutuhan dari lingkungan yang bersangkutan memutuskan hal tersebut ya Bu. Baik Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Ya, Jadi mungkin dengan memperhatikan tujuan prinsip besar, kemudian besar dan sambil melakukan pengajian. jadi ada tiga prinsip, empat paradigma dan 9 langkah Kemudian pengambilan keputusan. Baik Bu, terkait itu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang pada kasus-kasus ini? Dan saya misalnya melalui pendekatan persuasif kepada guru yang bersangkutan, mungkin dengan melalui diskusi juga dengan warga sekolah di universitas. Ya, berarti di sini ada kolaborasi ya Bu, kolaborasi. Nah, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di kita yang dihadapi? Oh ya, antara ya, sebenarnya kalau di sini mungkin kami punya pendekatan keluarga, sehingga muncul satu pendekatan tersebut. Jadi saya ketika menjalankan izin saya akan harus bagaimana. Jadi karena pertimbangan itu ya mau tidak mau saya akan memberikan izin. Jadi tantangannya di sini terkait tantangan internal ya Bu, Internal. karena Ya, nah keluarga, kekeluargaan. Nah, adakah sejauh ini seseorang atau apa yang selama ini tidak atau terkait dengan ini? Ya, pakar-pakar yang berbeda ya kami baru berdiskusi, kami baru berdiskusi dengan jadi tetap ya dengan kolaborasi dengan diskusi sehingga pengambilan keputusan itu lebih nyaman untuk kita putuskan bersama. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil sebuah keputusan terkait nilai tiga ini? ya pengalaman ya. Pengalamannya itu bahwa kita sebagai pemimpin harus selalu mengambil keputusan secara bertanggung jawab ya, dan keputusan itu terus kita bisa Jadi setiap keputusan yang diambil tetap mempertimbangkan bagaimana adanya nilai-nilai kebajikan di dalamnya, bisa dipertanggungjawabkan terhadap berpihak pada murid ya. dan terutama semua didukung adanya kolaborasi. Kolaborasi ya, seperti itu. Baik Bu, terima kasih Ya, atas sama-sama. waktu dan kesempatannya. Ya. Semoga Ibu selalu diberikan Amin. kesehatan untuk menjalankan sekolah ini menjadi sekolah
yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama, wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama, merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia.